format raportnya seperti apa kita belum tahu, ya. Pola penilaiannya misalkan apa nanti masih ada ujian semesteran dari pemerintah misalkan ya, bareng-bareng dibagi itu masih ada juga atau enggak kita juga nggak tahu. Tapi seharusnya tidak pengurusnya. Harusnya udah nggak ada lagi. Dan harusnya juga penilaiannya per tema. Di RA atau TK seperti itu kan? Ada apa? Di RA atau di TK kan seperti itu. Satuan aktivitas SKH kegiatan harian harusnya per tema kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu nanti pemerintah mengeluarkan undang soal saya juga belum keluar. Ada hal lagi? Kalau misalnya penggunaan metode pengajaran untuk SD itu belum bisa terlalu diterapkan. Belum bisa diterapkan maksudnya? Kan misalnya kan metode pembelajaran itu ada modelnya pun ada beragam, ada kontekstual, gitu Bu. Nah kalau umpamanya anak SD yang diterapkan masalah seperti itu, apa mungkin dengan tematik? Mungkin justru sangat leluasa Bu. Dengan tema itu sangat leluasa. Justru ini jadi lebih mudah buat guru untuk merayakan. Lebih mudah dibandingkan dia per mata pelajaran sendiri-sendiri. Bayangkan saja misalnya dari teknis saja ya misalkan. Kalau kita per mata pelajaran mengajarnya, guru pertama datang, ada ice breaking, kemudian ada scene setting gitu kan, untuk temanya. Keluar guru satu, guru kedua datang, ice breaking lagi, scene setting lagi gitu kan, ya, kemudian keluar ketiga begitu terus berulang-ulang kan. Ada berapa scene setting dia dalam satu hari contoh. Tapi kalau tematik scene setting bisa dibuat untuk mengkerangkai semua kegiatan dalam satu hari, karena gurunya dia juga nyambung. Tapi kalau beda-beda guru kan nggak nyambung. Kalau tematik secara teknis lebih mudah. Iya, satu guru mengajar sekian banyak pelajaran ini. Tapi kalau kita jadikan dua guru, ya, jadi dua guru menanggapi satu kelas. Ini ada wali kelas, ada pendamping berbanding. Kalau dulu olahraga itu di luar tematik, tapi ada guru olahraga sendiri. Sekarang olahraga juga masuk di situ. Artinya harusnya olahraga juga diajarin sama wali kelas. Mengikuti ini, makanya ya inilah tergantung kembali ke visi misinya lembaga kita lah pada. Tapi pemerintah seperti itu. Tadi kan ada ini bisa kurang itu kemungkinan terjadinya penggabungan KD lintas semester. Ya. Nah, apakah demikian juga KD lintas kelas gitu? Mungkin. Dan itu memang dibolehkan. Kalau dulu dibolehkan, sekarang sepertinya tidak. Kok saya tidak? Karena ya itu ya, sekolah sudah sekarang semuanya kan sudah dipandu oleh pemerintah kan, sampai ke bukunya juga dikeluarkan. Kalau kita mau menarik yang lintas kelas, iya, kita harus membuat modul sendiri. Itu konsekuensinya sekarang ini. Jadi sebenarnya dari sisi fleksibilitas dalam pengaturan tadi ya, materi itu udah lebih sempit sekarang ruangnya dibandingkan yang dulu kami. Kalau dulu kita analis kurikulum, ada tuh pelajaran matematika yang kita tarik misalkan gitu ya, dari kelas 4 turun ke kelas 3. Gitu ya. Ada dari kelas 5 turun ke kelas 4, ada yang begitu. Karena didekatkan aja, karena ada pelajaran yang saling menyambung gitu ya. Kalau diajarkan bareng-bareng kayaknya dari kita tarik dulu bisa. Kalau sekarang nih dengan pola begini sebenarnya sudah diatur gitu. Kayaknya sulit ya bisa. Sebenarnya boleh, sebenarnya bisa. Tadi masalah KD-an semester itu misalnya gini, ada kasus ketika pelajaran KD itu harus disampaikan duluan dari KD yang lainnya. Nah, ada nggak sih misalnya KD yang disampaikan duluan sama yang lain? Ya itu namanya materi prasyarat, ya materi prasyarat. Nah pelajaran yang kuat ya dengan sifat itu ya biasanya tuh matematik biasanya begitu ya. Kayak misalkan pelajaran penjumlahan harus sampaikan lebih dulu dibandingkan pengurangan. Penjumlahan harus bisa disampaikan dulu sebelum perkalian gitu. Karena perkalian itu kan penjumlahan berulang, pembagian gitu juga kan harus ada pengurangan dulu sebelum pembagian. Jadi kita lihat aja nanti di materi itu kalau misalkan
untuk menyampaikan materi ini anak harus paham dulu sesuatu sebelumnya, maka sesuatu itu harus kita sampaikan sebelumnya, itu materi prasyarat. Karena kalau yang ini nggak dijelaskan, maka sulit. Seperti sekarang ini materi prasyarat untuk Bapak dan Ibu, untuk teman-teman semua, untuk membuat RPP buat silabus. Jadi materi prasyarat saya sampaikan dulu. Kalau enggak, nanti bingung ketika membuat RPP. Gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat tuh mana materi yang harus sampaikan lebih dahulu. Ya, begitu juga nanti ketika kita menjabarkan KD-KD jangan sampai terbalik begitu ya. Oh ternyata nih harus ada materi ini dulu ya. Ternyata kita masukkan ke tema yang lain gitu kan yang diajarkannya nanti bulan depan misalkan gitu. Nah jangan sampai terjadi begitu. Jadi harus perhatikan betul tadi urutannya. Ada nggak dia yang menjadi materi prasyarat, materi yang lain? Kalau ada maka dia harus sampaikan lebih dahulu. Memang sebaiknya harus dibuatkan semuanya gitu, dibagi-bagi. Iya, dipetakan. Nanti itu kita bicara di program tahunan, program semester. Di program tahunan itu kita memetakan semua KD ya dan alokasi waktunya dalam setahun. Ya, harus cocok dengan jumlah pekan efektif dalam setahun. Nanti di program semester kita rinci lagi itu diajarkan di bulan apa, gitu kan di pekan keberapa gitu. Di silabus saya tambah lagi dengan pengalaman belajar. Begitu terus lebih rinci, makin bohong makin rinci. Oke, ada lagi? Sudah cukup pusing? Insya Allah pusing. Kalau pusing berarti bagus, sedang dipikirkan ya. Buat sedang belajar. Kemungkinan. Dua kemungkinan. Apa lagi bekerja? Nanti dia Oke, ini tentang Ekonomi belum. kata kerja operasional. Udah pernah dengar ya kata kerja operasional ya? Coba apa saja contohnya kata kerja operasional? Mendeskripsikan, memahami, menjabarkan, membagikan, menuliskan, menguraikan, menggambarkan, mengilustrasikan, mengklasifikasikan, ya, menyebutkan, menganukan, ya, kata kerja operasional. Nah, ketika kita nanti menjabarkan indikator dari KD yang ada, maka kita harus perhatikan ini nih, KKO yang sesuai, ya, dengan tuntutan KD-nya. Nah ini berdasarkan taksonomi Bloom ya, untuk yang anak kognitif. Jika hasil belajarnya bersifat pengetahuan, maka indikatornya adalah ya dengan kata-kata KKO-nya itu adalah dapat menyebutkan atau menunjukkan lagi. Gitu ya. Kalau pemahaman itu udah menjelaskan, mendefinisikan. Contoh misalkan di sini, ini kita perlukan nanti ketika kita menggunakan indikator dari KD. Contoh, di sini misalkan KD-nya mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera. Mengenal. Kalau mengenal, apa saja KKO-nya terkait dengan mengenal? Menyebutkan, kemudian menunjukkan, itu KKO-nya untuk mengenal. Ya, kalau di sini nanti memahami teks deskriptif, maka KKO-nya itu adalah menjelaskan. Siswa dapat menjelaskan teks deskriptif, begitu contohnya. Oh di sini kan mengenal artinya hanya menyebut atau menunjukkan. Berarti nanti KKO-nya di indikator adalah siswa dapat menyebutkan anggota tubuh dan panca indera. Kemudian siswa dapat menunjukkan anggota tubuh dan panca indera. Seperti itu. Jadi sesuai dengan KKO-nya. Kalau penerapan dapat memberi contoh, memecahkan masalah. Kalau analisis dapat menguraikan, mengklasifikasikan, klasifikasi seperti itu. Untuk efektif, ya ada penerimaan partisipasi, gitu. Ya, jadi nanti kita akan menguraikan indikator masing-masing KD itu sesuai dengan peruntukannya. Tidak melebihi atau juga tidak kurang. Jangan sampai di sini kita diminta untuk memahami, tapi kita hanya minta dia untuk menyebutkan, untuk menunjukkan, itu tidak cukup. Ya, kalau dia memahami artinya ya kita minta sampai dia
apa tadi untuk pemahaman menjelaskan, hanya untuk menjelaskan seperti itu ya. Untuk psikomotor dapat mengirimkan, dapat berpegang, dan sebagainya. Oke, ada hal lagi? Tidak ada? Bu, kalau untuk tadi itu terkait tema kan ada subtema. Subtema itu siapa yang menentukan? Apakah guru juga? Iya. Dan apakah untuk setiap subtema itu satu KD atau bagaimana? Jadi subtema ya itu yang menentukan guru. Ya. Satu tema dibagi menjadi 4 subtema. Sebenarnya juga nggak harus begitu ya, nggak harus begitu juga sebenarnya. Cuma saya melihat contoh yang buku sudah jadi itu dijadikannya dari satu tema menjadi 4 subtema. Subtemanya juga sudah ada juga di situ. Jadi kalau kita mau menggunakan buku itu sebenarnya tinggal ikut aja gitu, tinggal ikut itu. Tinggal kita perkaya di pengalaman belajar. Tapi kalau kita mau menggunakan yang lain juga nggak apa-apa. Resikonya kita nggak bisa dapat buku yang cocok dengan apa yang kita buat. Karena kita harus perkaya dengan modul kita, yaitu yang sesuai dengan subtema yang kita buat. Gitu Bu. Jadi kalau mau cari gampangnya sekarang guru sebenarnya lebih gampang. Karena dari pemerintah sudah sampai ke buku per tema disiapkannya. Jadi bukunya itu satu tema, kemudian dibuat dari 4 subtema. Satu subtema untuk satu pekan itu sudah dibuat menjadi 6 kegiatan. Jadi satu kegiatan satu hari sudah sampai seperti itu dituntunnya guru ketika membuat persiapan mengajar. Tinggal guru membuat RPP-nya sesuai dengan kegiatan yang ada. Cuma karena buku ini juga dibuatnya cepat gitu ya, terburu-buru gitu, jadi memang pengalaman belajarnya belum kaya kalau saya lihat. Jadi nanti Bapak dan Ibu perlu memperkaya dari situ aja. Jadi kalau temanya sudah ada, subtemanya sudah ada, dengan sendirinya nanti juga kita akan terbimbing juga ada mana aja yang masuk di situ gitu kan. Tadi saya tanya-tanya begitu sebenarnya udah ada, mereka udah bagi. Cuma kita kan perlu tahu bagaimana caranya merumuskan itu. Walaupun mereka sudah beri, kita harus tahu dari mana itu datangnya gitu. Gitu. Ya. Terkait dengan pembagian KD-nya itu Bu, kita lihat dari tema atau subtema? Untuk pembagian KD-nya. Pembagian KD-nya nanti iya, per subtema jadi kalau kita sudah dapat tema utama, tapi kalau untuk membuat jaring-jaring temanya sekaligus saja Bu, satu jaring-jaring tema aja, satu tema. Jadi kalau kita membuat subtema bisa juga sebenarnya. Ya. Jadi dari satu tema kita buat semuanya yang masuk dalam tema itu. Ya, kemudian kan dari tema itu menjadi 4 subtema. Nah, nanti dari subtema yang pertama itu mana saja di dalam sudah tertulis di atas yang masuk di subtema pertama gitu kan. Jadi dari jaring-jaring tema yang pertama tadi satu itu bisa lahir 4 jaring-jaring lagi untuk 4 subtema. Gitu. Ada lagi? Sebenarnya lebih mudah kalau sekarang ini guru dalam buat RPP-nya. Tinggal melihat asal kita udah punya itunya. Ya, bukunya sudah punya. Nanti insya Allah besok saya kasih silabusnya. Bagaimana dengan uang kaltik dan sebagainya? Kenapa? Kaltik, pelajaran dan sebagainya, penghitungan perkataan aktif, Iya, besok. ya. Itu lebih sulit kan? Lebih sulit karena kita belum mengajar. Ya. Kalau sudah mengajar kan gampang, tinggal melihat kalender hari di bulan misalkan di tahun ini kita tandain dulu mana hari-hari yang libur, kapan perkiraan untuk semesteran gitu kan, kapan Ramadan, kapan libur Ramadan, kapan penerimaan rapor segala macam. Dari situ kemudian kita akan datakan dulu. Ya, itu biasanya penilaiannya yang dari guru itu ada lembar observasi tersendiri buatan guru untuk menilai kegiatan siswanya sendiri. Nah, itu harus buatan dari guru. Guru harus membuat rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya harus ada. Baik, tadi saya kasih contoh untuk satu strategi pembelajaran itu guru memiliki rubrik penilaian. Rubrik penilaian efektifnya apa, kognitifnya apa. Coba kita urai ya. Dari yang tadi kegiatan diskusi kelompok tadi kita sudah bahas sedikit. Itu diskusi kelompok, penilaian kognitifnya apa dari situ? Kognitifnya apa yang kita nilai? Dari kalau kita memberi tugas siswa untuk bekerja kelompok, membahas satu permasalahan, apa yang kita nilai dari sisi kognitifnya? Menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat, hasil diskusi. Benar atau salah jawabannya itu kognitif. Betul nggak? Ya, dari misalkan kita minta dia, misalkan begini, satu kelompok kita kasih dia 10 gambar hewan. Ya, ada harimau, ada ikan gitu ya, ada macam-macam, ada 10 hewan.
Kemudian tugasnya adalah silakan diskusikan di kelompok kamu manakah hewan yang karnivora, mana yang herbivora. Nah itu kan ketahuan ya mana jawaban salah itu sisi kognitif. Sisi afektif apa yang kita nilai? Menghargai pendapat, keaktifan, kerjasama di kelompok itu. Ya, mungkin kita akan lihat di situ siapa nih yang bisa menjadi leader di situ. Bagaimana mereka saling berempati pada temannya segala macam. Itu sisi afektif, keberanian bertanya. Kemudian sisi psikomotor, presentasi. Seperti itu. Jadi dari suatu strategi itu ada 3 ranah penilaian yang bisa kita nilai. Itu kita buat rubriknya. Nanti guru mencatat tuh ketika untuk menilai rubrik penilaian yang afektif, artinya kan ketika diskusi berlangsung guru harus keliling. Oh si A, si B, si C guru nilai gitu. Ya. Kognitif berarti kan jadi penilaian kelompok misalkan gitu kan, nilainya berarti si kelompok sama semuanya misalkan. Itu psikomotor seperti apa gitu. Itu harus dibuat oleh guru. Itu dirancang nanti. Ketika buat RPP itu harus muncul. Ada lagi? Itu ada panduan dari pemerintah nggak? Ada sebenarnya, tapi belum keluar. Cuma nggak jauh beda dengan yang sudah kita pahami. Ya, seperti itu. Silabusnya disediakan juga atau masih harus kita rancang lagi? Silabusnya besok saya kasih biar gampang. Ya, kalau KKM-nya itu nilainya itu standar nilai itu berdasarkan rata-rata kelas atau lebih gimana? Kalau untuk menghitung KKM ada caranya lagi. KKM itu memperhatikan 3 hal yang membuat KKM itu. Pertama dengan indeks siswa. Seperti apa kondisi anak-anak itu, kekuatan anak itu. Kalau dia anak baru, intake itu bisa kita lihat dari hasil, bisa tes ketika awal dia masuk, kita nilai, itu ada tes seleksinya ya. Atau bisa melihat rapor sebelumnya. Kalau dia anak udah lama di situ kelas 2, kita lihat nilai di semester sebelumnya atau di tahun sebelumnya. Itu melihat berapa kita kasih nilai intake siswa. Kemudian yang kedua, dia dari kompleksitas materi. Materi itu sulit nggak menurut kita? Dan kalau dia sulit maka akan semakin kecil, gitu ya. Kalau dia mudah ya bisa tinggi kan kita kasih. Kemudian yang ketiga, sarana pendukungnya, support pendukung yang ada di sekolah itu memadai nggak? Misalkan kalau bahasa Inggris, sekolah itu menyediakan ada kamus, ada lab bahasa Inggris ya, berarti dia dukungnya besar. Tapi kalau nggak ada apa-apa, dia dukungnya kecil. Nah nanti dari situ kemudian keluarlah hasil KKM. Jadi ada rumusnya betul itu. Walaupun kalau saya baca di berkasnya itu 7,5 ya, minimal 7,5. Jadi tergantung, tapi ini kok KKM itu kan memang betul kemampuan anak-anak beda-beda. Tapi dengan ada KKM, sisi positifnya adalah itu akan menjadi pemicu buat guru untuk berpikir, yang berimajinasi gimana caranya menyampaikan materi itu dengan mudah, agar mudah dipahami. Kalau bisa juga nanti itu jadi drilling session. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau gurunya sebenarnya gampang sih kalau ngakal-ngakalin dia guru ya. Misalkan AKM 7,5, ya bikin aja soal yang gampang, selesai urusan. Itu guru yang tidak bertanggung jawab. Kalau begitu atau di drill. Ya besok ulangan ya, hari ini kita latihan soal, ulang, besok yang keluar sama dengan itu pasti bisa. Tapi kan bukan itu yang kita mau, bukan sekedar KKM yang kita cari. Di kurikulum 2013 masih ada masuk remedial juga. Remedial harus. Tidak cara melakukan remedialnya aja. Remedial itu bukan sekedar memberi soal ulang, tapi harus ada upaya untuk menjelaskan dulu. Dijelaskan ulang, mana yang belum ngerti dijelaskan lagi. Ya. Dan bicara remedial, ini juga berbicara tentang bagaimana guru mengenali kecerdasan, tipe kecerdasan anak. Misalkan begini ya, kalau di MI itu kan ada berapa kecerdasan? 9 yang terbaru berapa? 9 ya. Ada kalau disingkatkan SLIM, SLIM, NDIL plus E, satu yang terakhir E.
Ada spasial, visual, linguistik, interpersonal, musikal, natural, body language, kemudian awalnya lagi apa? Logik matematik, kemudian intrapersonal, satu lagi itu eksistensial. Nah, guru harus memiliki strategi yang beragam untuk bisa mengakomodir berbagai macam ragam kecerdasan anak. Ibaratnya, ragam kecerdasan itu seperti rumah yang memiliki 8 pintu ya. Yang eksistensial itu kecerdasan ini ya, apa namanya? Bagaimana dia memahami eksistensi dia gitu. Itulah 8 saja kayaknya, gak usah kita hitung. 8 pintu. Ada pintu spasial, ya, pintu logik matematik, pintu bahasa, pintu musik, pintu alam sebagainya. Pintu itu ada yang terbuka lebar, ada yang terbuka separuh, ada yang terbuka sedikit, ada yang tertutup rapat. Anak-anak yang tidak terbiasa dengan musik, mungkin dia nggak suka musik, ya, dia tidak cerdas musik. Mungkin pintunya tertutup rapat, ngedengerin musik, udah pusing dia, ya, nggak senang, nggak suka. Ada anak yang lain yang logik matematiknya begitu bagus, pintu logik matematik terbuka lebar. Kalau dia dikasih soal atau diminta menghafal dengan cara membuat teka-teki, dia suka. Kalau pintu musiknya lebar, dikasih pelajaran dengan cara lagu tadi, itu bagi dia sangat membantu menghafal. Ya. Nah, kadang-kadang guru tuh salah mengenali mana pintu yang terbuka. Dia mengajarkan dari satu pintu saja, mungkin pintu itu tertutup. Biasanya guru mengajar sesuai juga dengan kecerdasan yang dia punya. Kalau dia cerdas linguistik, maka dia ngoceh, terus cerita, terus dongeng, terus bilang anaknya itu enggak itu tipenya. Tipenya kinestetik, maunya diajak bergerak. Tapi gurunya memaksakan, ayo kamu gak ngerti, dicerdasin lagi, kasih soal lagi. Dan anak itu tetap aja gak ngerti, di remedial sekali gak ngerti, remedial 2 kali gak ngerti. Karena apa? Ternyata gurunya mengetuk di pintu ya tertutup. Ya, jadi harus cari pintu lain yang terbuka, yang pintu mana anak itu bisa mengerti. Gitu. Ya, itu perlunya kemudian guru mengenali kecerdasan muridnya, mengenali gaya belajar muridnya, dan tidak hanya mengenali, mengakomodir dalam pembelajaran. Strategi belajar kan harus variatif, maksudnya. Ya, harus melibatkan kinestetiknya, melibatkan musiknya, logik matematiknya, bahasanya, interpersonalnya. Kalau kita ingin melahirkan generasi pemimpin berikutnya, maka kecerdasan penting harus dimiliki anak-anak adalah kemampuan berbahasa, berkomunikasi. Makanya cooperative learning itu sangat bagus untuk diterapkan di pembelajaran kita. Diskusi, saling sharing, mengungkap pendapat itu bagus. Tinggal kemudian kita nanti atur. Kalau yang awal sudah, misalkan mau dia pintar bahasa, dia maju kan, dia berbicara berani. Yang lain-lain yang diem aja itu juga harus kita pancing untuk berbicara. Gantian ya, berbicaranya gantian. Semua anak harus punya pengalaman itu sehingga terpicu. Karena kecerdasan itu ternyata hanya terkait dengan seberapa sering kita berinteraksi dengan itu, dengan kecerdasan itu. Jadi kalau sekarang kita tes nih, misalkan ya, tes MI. Mungkin setiap kita muncul 2 atau 3 kecerdasan yang dominan pada diri kita. Selebihnya mungkin kecil, ada yang mungkin sangat rendah. Kita lihat aja yang rendah itu biasanya karena kita memang jarang berinteraksi dengan itu. Kalau cerdas spasial visual kita rendah, karena memang kita juga jarang berkaitan dengan itu. Kita nggak suka menggambar, kita nggak suka melihat lukisan, kita nggak suka melatih kita untuk itu. Latih aja coba, ya sering-sering membuat mind map gitu kan, pakai warna, pakai gambar. Lama-lama juga kita akan peka dengan itu. Cerdas juga nanti. Kalau kita mau cerdas bahasa, ya udah latih. Setiap hari coba apa kalimat yang muncul hari ini. Ketika pagi hari merasakan ya bangun kesiangan, kalimat apa yang muncul ketika bangun kesiangan itu? Jadi sebelum astagfirullahaladzim. Gitu. Ya, sekarang ada Facebook, ada Twitter, ada FB gitu ya, itu sebenarnya ya banyak gitu ya ininya apa stimulasinya untuk cerdas berbahasa itu. Setiap hari ganti status, bukan tiap hari ya. Setiap hari ganti status. Sekedar hujan terus hujan titik. Dingin capek, haus. Ya benar. Gitu. Ya, ada status yang memaki, ada status yang marah-marah, macam-macam. Begitu. Ya. Ada lagi? Yang lain? Cukup? Kalau cukup, saya mau kasih tugas buat pertemuan besok.
siswa. Kenapa? Jangan banyak-banyak. Oh, jangan banyak-banyak. Ini Ramadan fokus untuk ibadah sih. Ibadah mahdoh yang belum tercapai. Kadang susah. Katanya berkerak. Saya jadi serem nih mau ngasih tugas. Nanti jadi alasan nggak tercapai tilawahnya kalau Iya. disimpan lagi. Di tengah mas. Jangan Pak, nggak usah memberatkan timbangan saya nanti diemin aja. Nggak mau aku kok. Amin-amin. Ya, tugasnya ini kok. Gimana? Besok kan kita akan membuat program tahunan, program semester, silabus ya. Cuma kalau apa namanya membuat ini nih, jaring tema. Jadi tugas kita sekarang, kita sudah punya tema kan, kita tandain aja dulu, kita baca, kemudian buat tanda. Ya, mana yang untuk tema 1, mana untuk tema 2, mana untuk tema 3, gitu. Ya. Untuk semua mata pelajaran. Kita bagi-bagi ya, biar semuanya dapat. Kita kerja pribadi aja ya. Jadi satu orang memegang satu pelajaran untuk satu kelas. Bahasa Indonesia kelas 1. Kemudian bahasa Indonesia kelas 2. Kita mau ambil berapa mata pelajaran nih? 30. 5. Maksud saya nanti biar kita bisa jadi jaring-jaring tema. Nanti kalau sudah dapat kan tinggal kita bisa kumpulin ya teman-teman. Mata pelajaran. 30 bagi 6 dari 5 mata pelajaran. 5 mata pelajaran. Iya, 30 bagi 6. 30 bagi 5 pelajaran 6 kelas. 30 bagi 6 Satu mata pelajaran, satu kelas. Ngantuk. 30. Gimana? 5 mata. Kan 5 mata pelajaran. 6 kelas jadi 30 orang. 30. Bahasa Indonesia, IPA, IPS. Satu kelas satu mata pelajaran. 5 orang 5 satu. mata Ada IPS pelajaran. tapi mulai kelas 4. Iya. IPS dari kelas 4. Kita ambil bahasa Indonesia utama-utama ya. Bahasa Indonesia, matematika, PAI. PKN belum ada di sini. PKN ada di sini aja dulu. Bahasa Indonesia, matematika, PKN, kemudian penjelasan budaya dan SBK, IPA, IPS. IPA itu kan cuma berapa kelas? Iya. Jadi coba bahasa Indonesia kelas 1, bahasa Indonesia kelas 2, bahasa Indonesia kelas 3, bahasa Indonesia kelas 4, bahasa Indonesia kelas 5, bahasa Indonesia kelas 6. Kemudian matematika 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat-ingat ya. PKN 1, 2, 3, 4, 5, 6. PKN. Ya, PKN kelas 6. Ini 6 enggak. Oh, PKN 3 1 2 PKN mulai mana? Sini 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari PKN. Kemudian SBK. SBK. Sini ada ya Kak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bagi-bagi aja tadi. 5, 6. IPS 4, 5. Pas tuh. Temanya disesuaikan dengan kelasnya ya. Ya. Temanya disesuaikan dengan kelasnya. Bu, ya, berarti satu tema ada beberapa kali. Berarti satu tema ada beberapa kali. Iya. Apa setiap tema? Satu tema bisa punya banyak kali. Oh iya. Temanya bebas kan? Sana Apakah dalam satu tema ada patokan berapa kali? Kali enggak? Tapi jangan berulang dengan tema yang lain. Jadi kita satu kali satu tema. Satu lagi. Iya, mahal satu pengelawat. Biar
paham. Saya nanya SPK kelas 3. PKN. Nadanya gimana? Oh gitu. Iya. Satu kelas umur Kan pas Sabar, bapaknya. Udah SPK nomor SPK. Namanya cari di sini kan. Nah, ini yang saya coret-coret. Ini perubahan untuk